Nama saya Febrian, dan kali ini akan membahas hal yang sangat menarik dan penting dalam kehidupan sosial kita, yaitu kekerabatan. Kita akan melihat apa itu kekerabatan, fungsinya, teori-teori kekerabatan, serta berbagai sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, seperti matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Jadi, mari kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih kekerabatan itu? Nah, kekerabatan adalah hubungan sosial yang terbentuk melalui ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Kekerabatan bukan hanya soal siapa saudara kita, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan sosial kita. Jadi, ini lebih dari sekedar siapa yang menjadi ayah, ibu, atau saudara kita, tapi juga bagaimana kita saling mendukung dan bekerja sama dalam masyarakat. Selanjutnya mari kita lihat fungsi dan signifikansi kekerabatan dalam masyarakat. Kekerabatan memiliki banyak fungsi penting. Yang pertama, sebagai sistem pendukung sosial. Misalnya saat kita punya masalah, siapa yang pertama kita cari? Nah, biasanya keluarga atau kerabat dekat kan? Lalu yang kedua, kekerabatan juga berperan dalam perwarisan budaya dan tradisi. Melalui kekerabatan, kita belajar nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Yang ketiga, kekerabatan berfungsi dalam pengaturan pernikahan dan pembentukan aliansi sosial. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan bukan hanya soal dua individu, tapi soal dua keluarga atau bahkan dua komunitas yang saling berhubungan. Lalu, sekarang kita bahas sedikit tentang teori-teori kekerabatan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana sistem kekerabatan bekerja. Salah satunya adalah teori fungsionalisme yang melihat kekerabatan sebagai cara untuk menjaga stabilitas dan integritas sosial. Ada juga teori strukturalisme yang lebih fokus pada bagaimana struktur kekerabatan mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial. Kemudian ada teori simbolik yang melihat kekerabatan sebagai sistem simbol dan makna yang membantu kita memahami dunia sosial kita. Selanjutnya, mari kita bahas sistem kekerabatan matrilineal. Nah, dalam sistem ini garis keturunan diikuti dari pihak ibu. Jadi, anak-anak dianggap berasal dari garis keluarga ibu. Contohnya masyarakat matrilineal di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam sistem ini, harta dan tanah diwariskan melalui garis ibu, dan perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian ada sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan diikuti dari pihak ayah. Jadi, nama keluarga dan warisan biasanya diturunkan melalui garis ayah. Nah, banyak masyarakat di Indonesia, seperti masyarakat Batak di Sumatera Utara, itu mengikuti sistem patrilineal ini. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki peran dominan dalam keluarga, dan anak-anak dianggap berasal dari garis keluarga ayah. Gitu. Lalu terakhir kita punya sistem kekerabatan bilateral. Dalam sistem ini, garis keturunan diikuti dari kedua pihak, baik ibu maupun ayah. Jadi anak-anak dianggap bagian dari kedua keluarga orang tua mereka. Banyak masyarakat di Indonesia ini yang mengikuti sistem ini, termasuk masyarakat Jawa. Nah, sistem bilateral ini memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam hubungan kekerabatan dan pewarisan. Oke, jadi itu dia penjelasan tentang kekerabatan yang ada di Indonesia. Kekerabatan bukan hanya soal siapa yang menjadi keluarga kita, tapi juga bagaimana kita membentuk hubungan sosial dan budaya. Setiap sistem kekerabatan memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Semoga presentasi saya ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.